kita semua, Jemaat Bukit Sion Bromo yang dikasihi Tuhan. 4 hari ke depan kita akan mengikuti KKR. KKR khusus untuk Jemaat Bukit Sion Bromo yang dilayani oleh anak-anak Tuhan, mahasiswa teologi dari Universitas Surya Nusantara Pematang Siantar. Adapun tema KKR kita adalah pengharapan di masa kesukaran yang disampaikan para pendeta hari depan atau PHD Distrik Medan Selatan. Yang mengambil bagian selama 4 hari ini, yang pertama Adrian Hutagalung, besok malam Andreas Bana, dan malam yang ketiga Tumpal Situmorang, malam terakhir Bintang Pangaribuan. Inilah yang akan membagikan firman Tuhan. Selama 4 hari ke depan kita akan mengikuti KKR. Baik, untuk memulai acara perbaktian kita ini, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Awali perbaktian kita ini dengan bernyanyi dari lagu Sion nomor 159. Mohon hostnya supaya dibuka layarnya. Inilah lagu yang diirinkan di jalan, tak lama lagi masuk surga. Malam pun lalu dalam terang kemuliaan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, kita tiba di sana. Kita berkumpul bila tobat lalu. Tak lama lagi masuk surga. Mari selesaikan kerja yang Tuhan beri. Tak lama lagi masuk surga. Rahmat Allah beri kekuatan tiap hari. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila tobat lalu. Tak lama lagi masuk surga. Ya Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Engkau persatukan kami Tuhan lewat Zoom ini untuk kami mendengarkan firman Tuhan melalui KKR. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu yang akan mengambil bagian di sepanjang minggu ini. 4 hari ke depan kami akan mengikuti KKR ini. Engkau berikan kami kesehatan setiap umat-umat Tuhan. Engkau berikan ya Tuhan jaringan yang bersahabat. Sehingga selama kami mengikuti perbaktian KKR ini Tuhan, boleh sempurna, tidak kurang suatu apapun. Berkati Tuhan anak-anak-Mu, khususnya Tuhan pada malam hari ini. Andrian Hutagalung yang akan menyampaikan firman-Mu. Ajari dia Tuhan sehingga dia boleh berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang belum bisa ikut mengikuti KKR Zoom ini. Bila Tuhan akan berkati mereka, bila mana mereka dalam keadaan sakit maupun kurang sehat. Engkau sembuhkan ya Tuhan penyakit yang mereka rasakan sehingga mereka Tuhan boleh sehat. Dan pada malam hari berikutnya kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, biarlah Engkau berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita daripada surga, agar kami Tuhan boleh berbahagia di dalam meninggikan nama Tuhan. Bapa di surga, kami manusia lemah, banyak dosa yang kami perbuat ya Tuhan, mohon ampunkan, agar berkat-berkat Tuhan tidak terhalang untuk kami terima. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini kita akan mendengarkan seminar kesehatan yang disampaikan Amrin Tampu Bolon. Waktu ini kami berikan. Shalom, selamat malam buat kita semua umat Tuhan, umat Jemaat Bromo. Selamat malam, shalom.
Kita bersyukur ya pada malam hari ini berkat Tuhan masih boleh dapat kita rasakan. Kita masih boleh berbakti walaupun lewat media Zoom. Ya. Pada malam hari ini adalah malam yang pertama KKR Jemaat Bromo. Jadi saya yang pertama bersyukur kepada Tuhan diberikan saya kesehatan sehingga pada saat ini saya boleh hendak memberikan pelajaran ataupun seminar kesehatan ya. Dalam arti kalau dikatakan seminar harusnya ahlinya ya. Tetapi walaupun bukan ahlinya, saya diberikan kesempatan ya oleh pendeta. Jadi saya juga berterima kasih kepada Pendeta R. Purba, berterima kasih juga kepada Ibu Manik ya, dan kepada semua umat-umat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Jadi umat-umat Tuhan yang dikasihi, bagaimana pada malam hari ini saya mau memberikan seminar kesehatan ataupun pelajaran kesehatan yang berjudul Hidup Sehat. Hidup sehat adalah hidup yang sangat didambakan setiap manusia ya. Kehidupan sehat adalah kehidupan yang didambakan setiap manusia. Namun kita ketahui banyak orang juga yang lalai di dalam menjaga kesehatannya. Kalau kita baca di dalam ya 1 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan 17, bagaimana ini adalah tulisan Paulus ya, dikatakan tubuh kita, bahwa kita ini adalah bait Allah. Ya, bait Allah yang harus kita jaga, yang jangan kita binasakan. Sebab bila bait Allah itu kita binasakan, maka Allah juga akan membinasakan kita. Ya, jadi sangat berharga tubuh kita ini, yang harus kita jaga kesehatannya, karena dikatakan tubuh kita adalah bait Allah. Jadi dengan judul kesehatan yang saya bawakan, Hidup Sehat, kita sudah sangat sering mendengarkan New Start, ya. New Start ini tidak asing lagi bagi kita, apalagi umat Tuhan, umat Advent ya, Gemah Gereja Masih Advent hari ke-7, New Start. Namun kadang ketika kita sudah mempelajari New Start ini, kadang kita juga sering lalai di dalam menjalankannya. Nah, ini saya bawakan New Start agar kita tidak lupa, agar kita jangan lupa. Apakah New Start itu? Yang pertama, N, yaitu nutrisi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita juga agar kehidupan yang sehat, kita ataupun tubuh kita membutuhkan nutrisi, yaitu makanan yang bergizi. Itu yang pertama ya. Yang E-nya ya, exercise. Ini apa? Berolahraga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya karena banyaknya aktivitas kegiatan yang kita hadapi, berolahraga pun kita kadang tidak sempat. Berapa menit ataupun berapa waktu yang dibutuhkan agar kita memiliki hidup yang sehat, berapa waktu yang dibutuhkan untuk berolahraga? Minimal dikatakan di dalam berolahraga ini 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Ini adalah pelajaran yang pernah saya pelajari ketika saya semester 1 di PTASN Sekolah Tuhan. Jadi kami ada juga pelajaran kesehatan ya. Ketika itu yang mengajarkan Bapak Simbolon, yaitu rektor sekarang. Nah, dia mengatakan olahraga yang baik untuk tubuh minimal 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Tiap harinya dalam 1 hari dibutuhkan 30 menit. Nah, hanya 30 menit, tidak banyak, 30 menit. Jadi, mari kita meluangkan di dalam kehidupan kita untuk berolahraga, ya. Apakah tujuan berolahraga ini? Sangat banyak Bapak Ibu. Yang pertama, untuk kekuatan jantung, ya. Yang kedua, kekuatan tulang, ya. Yang ketiga, kesehatan paru-paru, ya.
Dan yang keempat, meningkatkan kualitas tidur. Itu. Dan yang W, ini yang ketiga ya. W, water, yaitu air. Jadi ini bukan air dikatakan air manis, air asam, apalagi air yang beralkohol. Tidak demikian, tapi ini adalah air yang biasa kita konsumsi, ya. Air tawar, ya. Jadi di dalam kehidupan kita, apalagi dikatakan tubuh kita ini 70% membutuhkan air, 70% ya. Jadi ketika kita berkeringat, Bapak Ibu, kita juga harus banyak minum agar keringat yang kita keluarkan itu sesuai dengan air yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ada yang saya pelajari ketika kami masih semester 1. Jadi dikatakan berapa banyak air yang boleh kita minum setiap harinya, per harinya. Jadi dikatakan tubuh kita membutuhkan air 50 sampai 100 mili per kilogram berat badan kita. Jadi Bapak Ibu, contoh, jika saya timbangannya misalkan 50 kg, ya, 50 kg dikali dengan 50 mili berarti 2.500 mili itu sekisar 2,5 liter, 2,5 liter. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memiliki timbang badan 50, berarti kita membutuhkan air 2,5 liter per hari agar tubuh kita menjadi sehat. Ya, 2,5 liter. Bila tubuh kita mempunyai berat badan 50 kg. Bila 60 berarti lebih banyak lagi. Bila 70 lebih banyak lagi. 80 lebih banyak lagi ya. Agar kita memiliki hidup yang sehat. Nah, yang S ini sunlight ya, sunlight. Sinar matahari. Ini bukan sunlight dikatakan yang kita pakai untuk mencuci piring ya, bukan. Ini adalah sinar matahari. Jadi dikatakan di dalam kehidupan kita juga tubuh kita sangat membutuhkan sinar matahari Bapak Ibu. Jadi kalau udah ada matahari pagi ya, mari kita sempatkan untuk berjemur minimal 15 menit ya. Jadi matahari yang baik dikatakan antara jam 8 sampai dengan jam 10 pagi dan jam 3 sore sampai dengan jam 5 sore agar tubuh kita sehat ya. Dan yang lanjutnya temperance, yaitu pengendalian diri, yaitu pertarakan ya. Kita sudah mengetahui apakah pertarakan ini. Jadi di dalam kehidupan kita jangan kita contohnya makan serakus-rakusnya, bukan kayak gitu. Harus ada pengendalian. Makan kita harus bisa dikendalikan. Dalam arti jangan makan sembarangan ya. Jadi harus ada takarannya agar kita boleh memiliki kehidupan yang sehat. Yang selanjutnya adalah air, yaitu udara ataupun oksigen. Ini sangat jelas. Ya. Mari kita sempatkan dalam kehidupan kita setiap harinya ya. Menarik nafas dikatakan 8 kali, dalam arti 1 kali tarik nafas, dia 1 kali naik ke atas sampai 10 detik, dilepaskan 10 detik juga agar kehidupan kita sehat ya. Dan yang selanjutnya adalah rest, itu istirahat. Ya, istirahat ataupun tidur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadangkala dengan kesibukan kita yang berbagai macam, kadang untuk istirahat pun kita lupa ya, dalam arti pagi sampai siang ataupun sampai sore kita sudah bekerja, bahkan pagi sampai sore itu kurang. Jadi jam malam pun bahkan kita pakai untuk bekerja. Jangan salah Bapak Ibu, itu menjadi penyakit bagi kita. Dan ini yang terakhir, ya, trust in divine power, trust of God. Ya, ini adalah kepercayaan, iman dan kepercayaan
percaya kepada Tuhan. Hidup yang sehat dikatakan tidak cukup hanya hidup secara jasmani ataupun secara fisik. Namun, kita juga harus sehat di dalam rohani. Trust of God. Percaya kepada Tuhan. Ya, kadangkala Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akibat setiap aktivitas yang kita jalani, kadangkala itu memberikan hati yang tidak senang kepada kita. Contohnya, lelah, ya, pikiran sudah tidak terkontrol lagi, tidak bisa dikendalikan, banyak pikiran, stres, ya, stres. Dikatakan ketika kita stres, hanya satu, agar batin kita tenang, yaitu berdoa dan membaca firman Tuhan. Trust of God. Percaya kepada Tuhan, mari belajar dari setiap firman-Nya dan senantiasa berdoa kepadanya. Jadi di dalam kehidupan kita, agar kita memiliki kehidupan sehat dengan sempurna, sehat jasmani, sehat dan rohani, marilah kita menghidupkan new start itu, ya, new start, agar kehidupan kita memang benar-benar kehidupan yang sehat. Karena dikatakan ketika kita tidak menjaga tubuh kita, itu sama saja kita merobohkannya. Seperti dikatakan merobohkan bait Allah itu. Karena dikatakan tadi 1 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan 17, tubuh kita adalah apa? Bait Allah. Jadi bait Allah itu adalah kudus. Mari kita jaga kekudusan tubuh kita, kesehatan tubuh kita, baik secara fisik dan juga secara rohani. Inilah seminar ataupun pelajaran kesehatan yang mau saya sampaikan pada malam hari ini. Karena di dalam kehidupan kita, kalau berumur 80 tahun, itu adalah sudah dikatakan berkat, ya. Tetapi pernahkah kita mengetahui Tuhan sudah berjanji bahwasanya kehidupan manusia Tuhan memberikan umur 120 tahun. Tertulis di dalam Kejadian 6 ayat 3, ya. Dikatakan umur manusia 120 tahun. Itu adalah kehidupan difirmankan Tuhan ketika manusia sudah berdosa. Tuhan menjanjikan manusia berusia 120 tahun. Namun hingga pada saat ini sangat sedikit orang yang boleh mampu mencapai umur 120 tahun hingga pada saat tahun 2021 ini. Bahkan dikatakan kalau kita sehat 70 tahun, seperti dikatakan Musa, ya, doa Musa di dalam Mazmur 90 ayat 10, jikalau dia boleh hidup 80 tahun, lebih daripada 70 tahun, itu adalah udah berkat, ya, berkat. Seakan-akan ini boleh berkurang. Tuhan mengatakan umur manusia 120 tahun. Dan di kitab Mazmur 90 ayat 10, 70 tahun. Kalau lebih dari situ, itu sudah berkat. Nah, ini adalah yang memperbarui bagaimana kehidupan manusia ini. Kehidupan manusia yang berdosa kadangkala kehidupannya pun tidak diperhatikan lagi, kesehatannya. Dari zaman dahulu hingga pada saat ini, manusia semakin tidak pernah memperhatikan kesehatan tubuhnya. Nah, inilah pada malam hari ini kita diajarkan agar kita jangan lupa new start, ya. Agar kita boleh hidup sehat secara fisik dan sehat secara rohani. Dan kita boleh menjadi apa? Umat-umat Tuhan yang sehat, yang menjadi kebanggaan dan menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Inilah firman Tuhan ataupun pelajaran kesehatan yang boleh sampaikan. Biarlah kiranya menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, agar kita boleh menjalani kehidupan kita, menjaga tubuh kita, agar menjadi tubuh yang sehat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Dengan suara Yesus panggil, ku jawab bukan pergi, ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab bukan pergi. Berdiri tangan
Dalung. Kami persilakan. Baik, selamat malam bagi kita semuanya. Terima kasih kita ucapkan kepada PHD Amrin Tampu Bolon yang sudah menyampaikan akan firman Tuhan melalui seminar kesehatan pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, sehingga pada malam hari ini ya Tuhan, pembukaan KKR kami, biarlah Engkau bersama kami ya Tuhan, membukakan hati dan pikiran kami supaya kami dapat bisa mengerti akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, berikan kepada hamba-Mu kebiasaan surga supaya hamba bisa menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampun dosa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat malam bagi kita semuanya. Sangat berterima kasih kepada Tuhan masih diberikan kita waktu untuk mengadakan KKR. Ya, ini adalah malam pertama. Baik, yang judul khotbah saya pada malam hari ini adalah pengharapan di masa kesukaran. Saya pada malam hari ini. Kita baca di dalam ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Yesus memperingatkan bahwa pada peristiwa akhir zaman akan terjadi hal-hal yang mengerikan. Di dalam Matius 24 ayat 15 sampai 28 dikatakan, mau tidak mau kita harus menghadapinya, pergumulan hidup harus terjadi. Tetapi semua tergantung dari sikap kita. Kita harus pegang kebenaran firman Allah dalam menghadapi masa yang sukar dan tetap kuat dalam Tuhan. Jadi ketika pun itu masalah kita, ya, ketika apapun itu pergumulan hidup kita, kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Ya, kita harus berpegang kebenaran firman Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan kita, karena itu jangan menyerah keadaannya yang ada. Mungkin ada orang lain yang mencoba menutupi jalan kita. Ya, seringkali juga orang ingin menggoda kita supaya kita apa? Supaya kita jatuh pada setan, rayuan setan. Ketika kita melakukan yang baik, adanya timbul suatu gosip sehingga kita bisa apa? Kita bisa jatuh. Dikatakan bahwa Tuhanlah yang salah satu-satunya untuk apa? Untuk tujuan arah kehidupan kita. Karena itu jangan menyerah dengan keadaan yang ada. Mungkin ada orang lain mencoba menutup, ya, ada pintu yang tertutup bagi kita. Tetapi selalu ada jalan yang bisa dibuka oleh Tuhan. Ada begitu banyak cara Tuhan untuk menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Ada 5 hal yang bisa kita kerjakan untuk menghadapi masa-masa yang sukar sekarang ini. Yang pertama adalah berdoa. Kita buka dalam Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Kita harus berdoa, ya. Kita harus berdoa dengan keyakinan kita yang sungguh-sungguh. Bahkan apa yang kita doakan dijawab Tuhan, ya. Segala apapun doa kita itu, maka Tuhan akan jawab, Tuhan akan kabulkan doa-doa kita. Kita lihat Elia. Elia adalah manusia yang biasa seperti kita, tetapi dia bersungguh-sungguh supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Berdoa akan membuat kita kuat dalam menghadapi masalah yang sukar. Kalau ketika apapun masalah kita itu ada, kita datang kepada Tuhan untuk apa? Untuk berdoa, untuk mengungkapkan segala masalah kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah salah satunya tempat untuk kita mengadu di sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Yang kedua adalah jangan ragu akan pertolongan Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 6 dikatakan, yang menghambat doa kita dijawab oleh Tuhan adalah ragu-ragu. Karena itu janganlah pernah bimbang atau ragu akan pertolongan Tuhan. Pemazmur bisa melihat gunung-gunung persoalan di depannya, tetapi ia tidak pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Kita buka Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Mungkin kita bisa baca di rumah kita masing-masing.
Jangan pernah gentar dan putus asa dengan janji Allah. Sekali Ia berjanji akan menolong kita, maka Ia pasti akan menolong kita. Jadi sudah jelas dikatakan oleh firman Tuhan, sekali Ia berjanji akan menolong kita, maka Ia pasti akan menolong kita. Jadi Tuhan juga akan selalu menolong kita. Ya, kadang juga kita sering berdoa, seperti saya juga, Tuhan berikan saya kepintaran. Tetapi cuma doa yang saya sampaikan, tidak ada apa, tidak ada belajar. Bagaimana Tuhan menjawabnya? Ya, kita harus apa? Kita harus selalu berdoa, lalu kita lakukan, kita belajar. Kalau cuma doa saja mungkin Tuhan mendengar, tetapi apa? Tetapi kita tidak bisa melakukannya melakukannya untuk belajar. Ya. Yang ketiga adalah teruslah membuka tangan untuk melayani Tuhan. Ketika kita memberi, Allah akan membuka jalan dan mendatangkan kelimpahan bagi kita. Jangan tutup tangan bagi orang-orang yang membutuhkan kita, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan akan mencurahkan berkat bagi kita dengan kelimpahan. Ketika kita mempunyai berkat yang banyak, ya, berkat yang berkelimpahan, kita harus membuka tangan kita. Kita harus membantu orang-orang yang apa? Yang membutuhkan. Jangan pernah kita ketika kita sudah mempunyai, sudah tercukupi, kita tutup tangan. Ya, apalagi kita untuk membantu pekerjaan Tuhan, kita harus membuka tangan kita melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Yang kelima adalah tetaplah tenang di dalam Tuhan. Amsal 14 ayat 30 dikatakan, ketenangan hanya bisa kita raih jika kita tetap di dalam Tuhan. Ketika kita tenang, tidak tawar, hati akan membuat kita mampu menerobos persoalan hidup. Setiap kita manusia juga pasti ada persoalan kehidupan kita sehari-hari. Masa sukar akan terus terjadi. Tetaplah tenang di dalam Tuhan dan jangan tawar hati. Karena jika tawar hati akan membuat kekuatan kita menjadi kecil. Di dalam Amsal 24 ayat 10, maju terus, jangan putus asa, karena ada Tuhan yang mampu menolong kita. Berkat di masa sukar, ya. Hari-hari semua bangsa sedang ada dalam satu masalah besar, yakni sama-sama sedang menghadapi pandemi COVID-19, belum lagi resesi global yang mengintal dan banyak masalah lain. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Penyertaannya, pertolongannya, perlindungannya selalu nyata di setiap waktu. Bahkan sekarang kita lihat COVID-19 yang banyak sekarang yang angka kematian. Kita masih bersyukur karena apa? Karena kasih Tuhan masih melindungi kita sehingga kita masih selamat pada saat ini. Setiap orang percaya harus mau bertanding berlomba supaya keluar sebagai pemenang. Kita tidak pernah bertanding seorang diri. Ada Tuhan yang akan selalu menyertai dan menolong kita supaya pada akhir kita akan tetap keluar sebagai pemenang. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ya. Setiap orang yang turut mengambil bagian juga dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Pertanyaannya, mengapa hidup kita sebagai pertandingan iman atau pertandingan rohani? Karena ternyata dalam hidup ini Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak hal. Bukan hanya berkat, tetapi kadangkala masalah, persoalan dan tantangan. Selain kita mengalami keberhasilan dan kesuksesan, kadangkala kita juga Kita juga diperhadapkan kepada pergumulan yang berat. Ya. Entah masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah
ekonomi, bahkan kegagalan. Itulah kenyataan dari sebuah kehidupan. Pasti kita selalu ada apa? Pergumulan, masalah keluarga, bahkan masalah kesehatan, bahkan masalah perekonomian sekarang. Ya. Nah, musuh atau lawan kita adalah iblis. Dia mau kita kalah dan dijatuhkan saat sedang mengalami hal yang buruk atau hal yang tidak mengenakan tadi. Disinilah pertandingan iman atau perlombaan rohani itu terjadi saat kita harus mempertahankan iman meskipun melewati masa-masa yang sukar dan berat dalam hidup kita. Jadi iman kita ini kita harus kuatkan. Kita ingat bahwa Tuhan yang kita pandang pada waktu Yesus akan datang kedua kalinya. Saya juga sering pada waktu saya melakukan sesuatu, saya berkata dalam diri saya, Tuhan, Engkaulah yang saya pandang pada waktu saya melakukan apa yang saya lakukan pada saat hari ini. Seringkali kita lihat banyak orang Kristen yang tadinya rajin beribadah, sudah melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kemudian mereka tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan lagi. Mereka kecewa dan undur dari pelayanan karena sedang menghadapi persoalan yang berat dalam hidupnya. Mereka tidak sadar bahwa hidup ini memang sebuah perjuangan, sebuah pertandingan. Tidak selalu mudah seperti yang kita bayangkan. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kita setia dan bertahan sampai akhir, kita akan menerima mahkota dan upah. Artinya, kita pasti akan menerima berkat Tuhan. Ketika kita setia, ketika kita bertahan, menunggu, ya, inilah yang kita akan tunggu-tunggukan, menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mungkin juga saya sudah pengen Tuhan itu datang, ya. Saya sudah pengen bertemu dengan Tuhan, ya. Di dalam aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota dan kebenaran yang akan dikaruniakan kepada oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Janganlah lari dan kenyataan, hadapilah, jangan takut, ingatlah akan janji Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu cobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepada jalan keluar sehingga kamu dapat menangnya kita. Tahukah saudara-saudaraku yang kukasihi dalam nama Tuhan, semua tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia ini bukanlah orang-orang yang tidak pernah gagal. Justru mereka mengalami banyak sekali kegagalan, persoalan karena mereka tidak mau menyerah. Mereka bangkit menghadapi masalahnya. Ya, contoh Thomas Alva Edison atau Abraham Lincoln. Ya, kalau kita tidak lari dari kenyataan melainkan bangkit dan menghadapi masalah tersebut, pasti kita akan melihat mujizat dari Tuhan. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, perjalanan mereka terlihat karena melihat masalah besar di hadapan mereka, yaitu Laut Merah. Tuhan ternyata tidak suruh mereka untuk putar arah, tetapi menyuruh mereka maju. Ketika Musa maju memukul laut itu dengan tongkatnya, maka laut itu terbelah dua. Tongkat itu adalah lambang dari kuasa Allah. Ketika kita sebagai orang percaya, sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin, maju dengan iman dan percaya akan kuasa Allah, mujizat pasti terjadi. Mungkin inilah firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kita selalu tetap setia, ya, tetap setia kepada Tuhan untuk menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Segala apapun cobaan-pencobaan yang kita hadapi, mari kita serahkan kepada Tuhan. Karena ingat Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kasih nama Tuhan, cuman Tuhanlah salah satunya tempat pengaduan kita apapun masalah kita.
Biarlah firman Tuhan yang singkat ini bisa mengangkatkan iman kita lebih dekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. 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 Terima kasih. Firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh PHD kita, Andrian Hutagalung, biarlah itu boleh menguatkan iman dan kerenan kita, agar kita boleh lebih setia lagi menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita langsung doa penutup. Andrian Hutagalung. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, di mana segala kasih-Mu, perlindungan-Mu kepada kami sepanjang akses kami, sehingga pada malam hari ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah ini ya Tuhan, firman ini menjadi kekuatan dan terang dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena firman-Mu ya Tuhan yang selalu menunjukkan arah kehidupan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang surga, Engkau berkati juga Tuhan, PHD Amrin Tabu Bolon, yang sudah menyampaikan seminar kesehatan. Berikan kepada PHD Amrin Tabu Bolon kesehatan, bahkan di masa perkuliahannya, masa perekonomian kedua orang tuanya. Biarlah Tuhan selalu memberikan berkat yang berkelimpahan, supaya setiap apapun kebutuhan tercukupi ya Bapa. Engkau berkati ya Tuhan juga umat Tuhan yang mengikuti jumpa pada malam hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan ini bisa kami bagikan kepada sanak saudara kami, terutama kepada keluarga kami masing-masing. Bapa yang sorga, kami besok juga akan melanjutkan acara KKR kami yang disampaikan oleh PHD Andreas Bana. Engkau berkati juga Tuhan PHD Andreas Bana yang besok pagi akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau berikannya Tuhan kebijaksanaan surga, supaya setiap apa yang dikatakan firman Tuhan bisa sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, sempurnakan doa kami ini. Di dalam nama Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berakhirlah sudah kebaktian kebangunan rohani